Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Ya, jadi langsung buat, ya gue nggak bilang ini review sih ya. Mungkin kalau udah review hasilnya ya lu semua udah tahu gitu ya. Dan dibahas permainannya pun juga lu semua melihat bahwa tidak ada perubahan ya. Konsistensinya malah semakin menurun. Jadi abis kalah gak kabur gue nya langsung buat pembahasan mengenai kekalahan kita ya, kekalahan 3 kali berturut-turut di Liga atau 4 kali berturut-turut pertandingan Manchester United. Kali ini kita kalah di Boxing Day melawan Wolverhampton. Ya udah hampir 9 tahun kita nggak pernah kalah di Boxing Day. Kali ini kita kalah lagi. Terakhir itu zaman Van Gaal kalah di Boxing Day dengan skor hampir sama 0-2 kalau nggak salah, tapi itu lawannya Stoke City. Kali ini kita dengan Wolverhampton yang baru saja mengganti pelatih Victor Pereira. Jadi sekali lagi yang bener lagi gue bilang bahwa Marcus Rashford tidak ada dalam squad ya. Berarti ini udah menjadi lampu kuning bahwa sepertinya di bulan Januari dia akan hengkang atau nggak dipakai lagi. Ya bagus lah. Cuman sekali lagi kadang-kadang fans-fans atau akun-akun yang ngaku fans malah membuat riuh gitu ya. Ada yang bilang tuh kan sekarang lu mau nyalain Rashford, tuh kan Rashford nggak ada sama aja. Ya Rashford memang bukan masalah, tapi Rashford adalah salah satu dari masalah yang besar di Manchester United. Ya, itu. Jadi jangan lo bilang mana katanya Rashford masalahnya. Enggak. Rashford itu salah satu bagian kecil dari masalah yang besar yang ada di Manchester United, dan masih banyak lagi masalahnya. Waktu gue liat game, mungkin semua juga penonton atau fans Manchester United melihat, ya gue kadang-kadang berpikir gitu loh, apa sih yang membuat pemain-pemain ini sepertinya lebih berkuasa gitu loh, tanda kutip ya. Lo sebagai pemain profesional yang dibayar mahal ya, kalaupun lo sekarang disuruh nih ibaratnya ya, maksudnya nih secara kasarnya ya, lu dibayar mahal dengan status lu pemain Manchester United, mungkin lu disuruh jilat lapangan Carrington harusnya lu mau gitu loh. Nah ini kok pemain-pemainnya entah yang selalu gue bilang dari sejak zaman Rangnick mungkin ya, Van Gaal juga, lanjut deh semua seperti sebelumnya. Ini pemain-pemain nggak bisa melaksanakan instruksi, tidak mampu atau tidak mau gitu loh ya. Passing banyak yang salah, perebutan bola kalah. Coba lo body charge dengan pemain-pemain Wolverhampton aja kerebut bola melulu kan. Pertanyaannya, lo niat gak sih mempertahankan bola itu? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Skuad pemain ketika Rashford gak ada, gue udah pasti duga akhirnya dipasang Andre Onana kiper. Back tengahnya sesuai ya, gue bilang Euro, cuman ternyata The Ligt belum, masih di cadangan, tapi ada di Harry Maguire, Lisandro Martinez. Oke, no problem. Secara pertahanan di babak pertama kita lumayan oke lah. Terus 4 tengahnya Mazraoui di kanan, akhirnya kiri Dalot yang nggak bisa mengharapkan Malaysia lagi, bahkan Malaysia nggak ada di squad kayaknya, mungkin Januari mungkin di Lego itu. Terus 2 tengahnya Ugarte sama Maino lagi. Oh mungkin ini yang menurut Ruben Amorim terbaik, bukan Ugarte Casemiro yang seperti gue inginkan. Depannya Bruno Fernandes, Ahmad dan Højlund. Baik, kalau Højlund sih untuk ribut apa istilahnya, untuk bermain rebutan bola gitu ya, walaupun kayaknya jadi banyakan berantem rebutan bolanya dibandingin dia cari space gitu atau running the ball gitu. Oke, nggak apa-apa. Babak pertama bermain cepat, bala Wolves yang sangat-sangat ngepres, agresif.
Amorim sendiri bilang kita kurang agresivitas, apalagi khususnya ketika memasuki sepertiga lapangan lawan. Jadi kita ketika bertahan agresifnya oke, tapi begitu menyerang agresivitasnya nggak ada, hilang. Itulah yang makanya kenapa susah mencetak gol. Kombinasi serangannya juga kembali lagi hilang semua, nggak ngerti kenapa. Ya. Dulu kan sempat diajarin kan Van Nistelrooy kan, nggak boleh di bawah 2 menit. Khususnya kalau udah masuk kotak penalti, nggak banyak sentuhan. Ya gue nggak ngerti deh tuh, trainingnya itu diterusin apa enggak gitu. Kira jadi kacau lagi semua. Babak pertama 0-0, babak kedua, nah inilah yang dimulai malapetaka. Bruno Fernandes yang sebenarnya dari babak pertama juga nggak terlihat impactnya gitu ya, nggak terlihat istimewanya. Sekali lagi gue bilang, apakah emang dia nggak cocok dengan pola 3-4-3 atau memang dia tidak cocok di posisi itu? Nah, ini kan berbeda definisi ya. Dia udah kena kartu kuning sebelumnya ya. Gue sih memang menyinggung sedikit masalah kepemimpinan wasit, tapi harusnya ya secara pemain Manchester United, mental, emosi, ego itu benar-benar harus dijaga ya dalam setiap pertandingan lah. Nggak hanya pertandingan ini aja. Itu pas kejadian kartu kuning kedua itu ya, dia sebetulnya udah hilang bola. Waktu Dalot passing ke dia udah kehilangan bola. Karena dia buru-buru pengen ngerebut lagi, udah nggak berpikir panjang, terlambat lagi, ya kena akhirnya ya kuning. Akhirnya mungkin minggu depan pertandingan selanjutnya lawan Newcastle dia akan absen, begitu juga Ugarte. Ya, gue bilang 10 pemain sebenarnya kita masih bisa nih, oke? Karena ya kalau lihat dari Wolves sih, secara individu nggak banget. Ini benar-benar tim yang sebetulnya pantas aja di posisi 18 gitu. Bahkan 2-3 bulan terakhir itu dia sebenarnya di posisi 20. Ya gue bilang sih pantas-pantas aja gitu. Nggak ada istimewanya. Setidaknya kalau sebagai tim sekelas Manchester United ini bisa lah kita colong 1 gol gitu loh. Di menit ke 58 terjadilah gol buat Wolverhampton. Ya sebelumnya ada gol tapi itu offside. Bener-bener situasinya sama dengan kejadian gol Son ya, Heung-min Son di Tottenham Hotspur. Tendangan penjuru langsung dari kotak penalti ya dilakukan, langsung dari tendangan sudut dari pojok langsung masuk. Yang menurut gua Matheus Cunha ini kayak lagi audisi supaya minta dibeli gitu ya, dan bisa masuk kandang di gawang Onana. Oke, persoalan katanya kiper terganggu. Oke, itu gua mungkin ya masih 50-50. Gue bilang itu sampai 2 diapit gitu kok nggak di VAR gitu ya. Cuman lu kan udah kejadian itu udah pernah gitu, masa lu nggak mengantisipasi gitu sih? Onana salah, yes, karena itu 6 yard box sebenarnya area dia. Kenapa dia kayak ragu? Entah kan gue udah bilang itu keluarlah dari garis gawang lo itu, entah lo tinju, entah lo tangkep. Terus ya, ini yang membuktikan nggak ada kepemimpinan kita. Ketika si Onana dipepet, emang lu nggak ada yang ngeliat atau lu nggak ada yang mengomando? Mereka strateginya nggak ngepepet kiper, jaga, nggak ada yang ngejagain Onana itu situ. Pemainnya bahkan diem aja ngeliatin bola, nggak ada yang nyamperin, nggak ada yang berusaha untuk nundul. Itu kan berarti nggak ada yang koordinasi. Lu jangankan lagi main bola deh, lu kan pasti ikut ya, lu kan main bola ya. Oke, kalau main bola kan misalnya lu ngeliat sedikit aja sesuatu yang tim lain lakukan, awas, dia lagi pakai sistem ini nih, dia lagi main bolanya dari sayap melulu gitu. Atau lo main basket deh ya, kan di lapangan entah tuh kapten entah pemain kan pasti langsung lo aware gitu loh. Ayo jaga, mereka main strategi shoot 3 point, antisipasi. Itu kan lu udah ngelihat gitu loh, kiper lu udah dipepet dengan gaya free kick,
cornernya Arsenal lah dibilang. Masa nggak ada yang komandoin sih satu pun? Woi, bantu kiper. Kiper lagi dipepet. Nggak ada gitu. Nah ini yang gue bilang juga, entah teriakan dari set piece pelatih kek, neriakin, nggak ada tuh. Kan gue bingung, kita bingung semua gitu loh. Kok lu bisa mengulangi satu kejadian yang sama tanpa ada antisipasi? 9 kali ya total kebobolan dari set piece. Ya gue kemarin udah kasih tau kan, zaman Ten Hag 2 kali, zaman Van Nistelrooy 2 kali, kita 9 kali. Nah, ini yang jadi tanda tanya besar. Ya gol 1-0 ya gue bilang ya agak sulit kalau udah 1-0 ini. Pasti Wolves akan menurunkan tempo permainan. Pergantian pemain, Anthony masuk, Eriksen masuk menggantikan Ugarte yang karena mungkin udah kena kartu kuning ya. Garnacho masuk menggantikan Amad Diallo, ya nggak berefek, ya lebih lepas mainnya karena nggak terlalu bergantung sama Bruno kan, justru lebih lepas. Pikir kenapa kalau lepas gini, kenapa nggak dari awal aja Bruno nggak usah dipasang. Tapi ya sekali lagi, Anthony walaupun lumayan bagus sebenarnya mainnya dia ya, cuman menit bermainnya aja mungkin agak kurang. Alejandro Garnacho ya, yang harusnya dia passing masih sok digocek ya, harusnya dia bisa ibaratnya ambil ke posisi yang kosong dulu gitu ya, biar dia ngamanin bola dulu. Ada 2 pemain di situ malah dideketin, ya hilang bola lambung langsung digoli ke sayap ya, umpan, terus langsung digolin oleh si pemain dari China ya, Huang Hichan itu. Terus jadi gimana nih bang? Gua sih nunggu liat abis Newcastle kemarin, itu pertama, dan kedua gue juga pengen abis itu lihat setelah tahun baru ini apa yang akan dilakukan Ineos. Gue kasihan banget lihat Amorim sampai di wartawan ya, di press conference ditanyain kan, ya sekali lagi cuma bisa jawab ya kita akan improve, needs time. Sampai ada wartawan tuh nanya, ini si Wolves pelatihnya baru tapi kok bisa-bisa aja mereka, kan tuh nyindir kan. Ya Amorim bilang ya emang Wolves ini kan emang terkenal dengan si Portugal tim ya kan, yang gue bilang. Ya Amorim bilang mereka sistem itu memang mereka udah pakai dari dulu. Nah benar, gaya Portugal kan tuh sama, makanya gue bilang kan 3-4-3 gaya pola permainannya mereka. Dia bilang ya itu Wolves itu emang udah lama pakai sistem itu, dan si Vitor Pereira pun juga udah lama pakai sistem itu, bahkan di Arab Saudi dia ngelatih. Jadi dia tinggal ngecocokin aja, tinggal bagaimana pendekatan personalnya aja kepada pemain-pemainnya. Jadi kita kan nggak mesti berombak total semua. Ya gue jujur kasihan dengan si Amorim, bahkan kasihan dengan pelatih-pelatih sebelumnya. Terus apakah perombakan ini perlu banget? Matheus Cunha tuh menurut gue bisa dibeli, atau si sayap back kirinya kan, si Aitnor itu. Setelah tahun baru ini, kalau Ineos tidak melakukan pergerakan, ya gue mungkin akan lantang mengatakan Ineos out. Ya dong, ini eksperimen mereka loh, ini decision mereka loh. Sekarang lo mau mencat siapa lagi? Ya mau nggak mau abis ini Omar Berada lah dipecat. Atau kalau nggak mau, ya udah Ineos angkat kaki, jual aja udah lagi lo nggak mampu. Karena ada gosip kan mengatakan ya seret uangnya katanya Januari. Ini aja malam acara Natal aja yang dibatalkan, acara Natal karyawan, mereka menghemat 250.000 pound sterling. Terus si Sir Jim katanya udah setor dana 100 juta dolar atau 80 juta pound. Kepake nggak tuh duitnya? Kalau bisa Januari gak ada apa-apa, Ineos out gue. Beneran. Nah itu yang gue pikir,
Apakah pemain-pemain ini sebenarnya nggak mau juga di Ineos dengan gaya itu, atau pengaruh Glazer juga masih kuat? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Tapi kalau gue bilang, ya mungkin lawan Newcastle kita akan struggle lagi nih, akan susah lagi nih, ya. Tapi gue juga pengen lihat tanpa Bruno gimana, lebih ngalir nggak permainannya. Nah, ya, yang si paling created chances itu. Oke, jadi itu aja pembahasan gua terhadap game kemarin. Ya, kita tunggu aja apakah Manchester United akan derby dengan Manchester City di Championship. Ya gue sih berharap kalau mau degradasi dijual lagi, dibeli sama yang ngerti bener-bener bola, bener-bener pengen fokus, bener-bener yang bisa ngebangun tim sepak bola, ya nggak apa-apa lah. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.